Saya sendiri ya, dengan ada banyak godaan-godaan di luar sana, makanan dan minuman manis gimana ya, benar sensitif sama-sama. Tapi juga untuk kesehatan, karena kita sering banget ya mengingat kalau misalkan gula itu jahat dengan penyakit-penyakit lain gitu. Tapi kita kadang-kadang suka lupanya sama gula itu jahat ke gigi juga. Nah, jadi ya aku mengingatkan diriku sendiri bahwa kalau misalkan kayaknya konsumsi gulanya hari ini agak tinggi deh gitu. Oke, aku spend lebih banyak waktu, lebih detail lagi untuk sikat giginya, flossing dan lain-lain. Itu aku berusaha ngingetin diri sendiri dan anakku juga kayak gitu. Keren. Tepuk tangan dulu dong, geng. Si gula atau segala macam, jadi kerusakan gigi itu bermula dari apa dong? Iya, nah jadi sebetulnya kalau kerusakan gigi itu musuh nomor satu di dalam rongga mulut itu kita bilangnya plak. Nah, plak itu apa sih? Nah, plak itu adalah kumpulan dari bakteri, kemudian juga sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan, kemudian juga ada saliva. Nah, dia nanti akan membentuk lapisan. Nah, lapisan itu melekat. Jadi kalau melekat itu tidak mudah untuk dibersihkan, kecuali harus memang disikat. Waktunya juga pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur itu yang minimal ya. Bahkan kalau tadi kan setelah lunch misalnya kita bisa membersihkan gitu ya, atau misalnya apalagi kalau misalnya setelah mengkonsumsi makanan yang manis-manis begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dibiarkan, plak itu banyak sekali bakteri ya. Nah, bakteri itu bisa nggak cuma kita yang senang makanan manis, tetapi si bakteri di dalam plak itu juga senang makanan yang manis karena bisa difermentasikan oleh mereka. Ketika difermentasikan, hasil dari fermentasi itu adalah asam. Nah, asam inilah yang bisa melarutkan mineral-mineral di gigi kita yang kalau misalnya dibiarkan terus-menerus itu bisa mengikis, kemudian juga terjadinya gigi berlubang. Nah, kalau gigi berlubangnya dibiarkan, nanti itu biasanya mungkin di bagian yang lapisan yang teratas. Nah, kalau dibiarkan terus sampai ke rongga pulpa bisa menyebabkan abses dan bisa menyebabkan vokal infeksi, bisa menyebabkan infeksi di bagian tubuh yang lain. Itu yang harus kita cegah. Nah, Dok, kalau soal katanya gula menjadi penyebab utama pada kerusakan gigi. Iya. Padahal konsumsi gula tadi kata dokter meningkat berapa, Dok? 9% dari tahun 2019 sampai 2023 ini trennya meningkat. Jadi ada peningkatan sebanyak 9%. Ya, jadi ini sesuatu yang mungkin memang perlu regulasi juga ya, jadi seperti itu. Kalau anak-anak kan senangannya manis-manis, Dok. Terus gimana caranya? Ada coklat, ada macam-macam. Iya. Tapi tadi ya, jadi makanan manis itu tidak boleh jadi reward ya. Memperlakukan makanan manis itu sama gitu ya. Tapi kita harus batasi gitu. Dan kalau saran dari dokter gigi, biasanya kalau makanan manis itu kan seperti mengemil ya. Nah, mengemilnya itu yang memang harus kita kurangi. Kalau mau makanan yang manis itu lebih baik disatukan dengan makanan yang besar. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar negeri itu kan udah biasa ya, makanan itu ada dessertnya gitu. Karena apa? Ketika kita makan makanan yang manis saja, ya itu kondisi rongga mulut itu jadi asam sekali. Tetapi ketika kita disatukan dengan makanan yang besar, itu terjadi proses demineralisasi dan remineralisasi ya. Setelah itu memang harus sikat gigi gitu. Seperti itu. Dok, kemudian begini, kalau Jogja itu kan makanannya banyak yang manis-manis, Dok. Betul. Nah, itu gimana caranya itu? Ya. Apa harus dirubah pola makannya? Atau gulanya dikurangi yang nggak enak, Dok? Iya, nggak enak ya. Pasti ya, kalau gudeg nggak manis juga kan nggak enak. kalau nggak manis gimana? Iya. Terus gimana? Mungkin dikurangi frekuensinya yang paling penting ya. Nah, setelah itu sikat gigi paling nggak berkumur ya dengan air putih, minum air putih yang banyak. Tetapi disarankan kalau habis makanan yang manis, apalagi yang lengket ya, itu memang harus sikat gigi. Kalau lihat yang manis nggak apa ya? Nggak apa-apa, itu senang dan bahagia ya, karena indeksnya nomor 2 katanya di Indonesia. Oh iya, Pak? Iya, tadi kata Pak Wagub. Kata gitu.